Assalamualaikum, saya Julfi Alfikrinur, dosen mata kuliah Kebijakan Sektor Publik di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas materi tentang aktor dan institusi dalam proses kebijakan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Baiklah, menurut Holland dan Rames, kebijakan publik dibuat oleh subsistem kebijakan yang terdiri dari para aktor, baik institusi negara maupun masyarakat, yang sebagian di antara mereka ada yang terlibat secara intens dalam proses kebijakan, dan sebagian lainnya tidak. Pada giliran selanjutnya, proses pembuatan kebijakan publik akan selalu berinteraksi dengan konteks atau lingkungan di mana proses tersebut berlangsung. Faktor-faktor lingkungan ini tentu saja akan berbeda-beda untuk setiap negara dan untuk setiap kebijakan publik yang dibuat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang layak adalah harapan semua elemen bangsa dan negara untuk membangun sebuah keniscayaan bahwa pelayanan publik yang baik adalah menjadi indikator penting dalam penyelenggaraan kebijakan publik sebagai implementasi dari good governance. Karena disitulah nilai-nilai kemaslahatan publik, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas hidup yang lebih baik tercapai. Institusi memperoleh mandat secara konstitusional untuk terlibat dalam proses kebijakan. Pada umumnya, mereka adalah para anggota parlemen, eksekutif, birokrat, atau administrator, dan para hakim. Lalu, mereka ini dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, primary policy makers, yaitu mereka yang memiliki kewenangan konstitusional secara langsung untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Misalnya, anggota parlemen tidak perlu mendapatkan limpahan kewenangan dari institusi negara lainnya untuk merumuskan peraturan perundangan. Kedua, supplementary policy makers, yaitu mereka yang bertindak setelah mendapatkan kewenangan dari institusi negara lainnya, misalnya birokrat atau administrator. Supplementary policy maker ini umumnya bertindak responsif terhadap kepentingan dan permintaan pemberi kewenangan. Peran legislatif, pemerintahan yang demokratis dalam masyarakat modern dewasa ini adalah pemerintahan perwakilan atau representative government. Idealnya, anggota parlemen itu mewakili kepentingan daerah dan konstituennya bersama-sama dengan mempromosikan kepentingan nasional atau publik yang lebih luas. Ini termasuk di dalamnya adalah memberikan tanggapan dan komentar dalam rangka memberikan persetujuan atas rancangan perundangan dan juga anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Dapat mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan permasalahan implementasi beragam kebijakan dan meminta perubahan jika memang dipandang perlu. Meskipun secara formal, anggota parlemen memiliki tugas untuk melakukan legislasi atau membuat aturan. Tidak secara otomatis berarti bahwa mereka memiliki independensi dalam fungsinya membuat beragam aturan atau keputusan. Aktualisasi para anggota parlemen ini akan berbeda-beda untuk setiap negara. Menurut Holland dan Rames, fungsi-fungsi strategis parlemen dalam proses kebijakan sulit untuk direalisasikan karena adanya kecenderungan dominasi eksekutif. Faktor yang menghambat aktualisasi peran legislatur. 1. Dominasi eksekutif. Hampir semua peraturan perundangan diajukan oleh eksekutif. Dominasi eksekutif terutama terjadi pada sistem parlementer di mana partai mayoritas di parlemen membentuk pemerintah dan karenanya akan selalu mendukung rancangan peraturan perundangan yang diajukan oleh eksekutif. Kondisi agak berbeda terjadi di sistem presidensial, di mana parlemen relatif independen dan karenanya eksekutif harus bernegosiasi dengan parlemen dalam meloloskan rancangan perundangan yang diajukannya. Kedua, kondisi internal organisasi. Parlemen yang anggota-anggotanya dikelompokkan secara ketat sesuai dengan disiplin partai masing-masing. Pada gilirannya, sulit untuk secara independen
mengambil sikap atas rancangan peraturan yang diajukan eksekutif, terutama jika anggota parlemen berasal dari partai politik pemerintah. Ketiga, karakteristik permasalahan publik. Umumnya, permasalahan-permasalahan teknis tidak melibatkan parlemen karena pemahaman yang terbatas dari para anggotanya. Proses kebijakan pada akhirnya didominasi oleh eksekutif yang memiliki banyak ahli. Eksekutif, menurut Anderson, dalam sistem presidensial merupakan executive center system. Efektivitas pemerintahan sangat bergantung kepada kepemimpinan eksekutif dan tindakannya dalam membuat dan melaksanakan kebijakan. Meskipun ada aktor lain dalam subsistem kebijakan, otoritas untuk membuat dan melaksanakan kebijakan berada di tangan eksekutif. Kewenangan eksekutif untuk melakukan kepemimpinan legislatif dalam sistem presidensial umumnya diakui secara konstitusional dan diterima sebagai praktek politik yang penting.